Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Sebelumnya, prosedur perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kini telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan alur penerbitan izin berusaha serta menyesuaikan persyaratan perizinan agar lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pada peraturan sebelumnya, sistem OSS RBA dan SIINAS masih berjalan terpisah. Pelaku usaha harus mengunduh dokumen verifikasi teknis dari SIINAS lalu mengunggahnya kembali ke laman OSS RBA secara manual. Kini, di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, OSS RBA dan SIINAS telah terintegrasi secara mulus atau seamless. Pelaku usaha cukup masuk ke akun OSS RBA dan dapat langsung mengakses menu SIINAS di dalamnya. Tidak perlu lagi mengunggah dokumen verifikasi teknis secara terpisah. Lalu, bagaimana alur pengajuan perizinan berusaha menurut peraturan yang baru? Langkah pertama, pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan dasar yang terdiri dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi atau PBG dan SLF. Setelah seluruh persyaratan dasar terpenuhi, pelaku usaha akan memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Nomor ini dapat digunakan untuk melakukan tahap persiapan usaha seperti pembangunan fasilitas produksi, penyediaan bahan baku, dan pengadaan mesin. Namun, pada tahap ini, pelaku usaha belum diizinkan melakukan kegiatan produksi komersial. Agar dapat memulai produksi, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang nantinya akan diverifikasi oleh dinas teknis terkait. Pemenuhan persyaratan umum dilakukan melalui laman SIINAS. Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan antara lain dokumen administrasi, dokumen bahan baku yang mencakup rencana penggunaan, jenis, spesifikasi, jumlah, asal bahan baku, serta kebutuhan energi dan air baku. Dokumen mesin atau peralatan meliputi daftar spesifikasi mesin, foto peralatan, dan perjanjian jual beli atau sewa. Struktur organisasi perusahaan yang setidaknya mencakup pimpinan, penanggung jawab produksi atau quality control, penanggung jawab pemasaran, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia. Alur proses produksi yang meliputi tahap pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi, quality control, hingga distribusi produk. Foto fasilitas penunjang keselamatan kerja, seperti kotak P3K, alat pelindung diri, jalur evakuasi, sistem pemadam kebakaran, dan ruang istirahat bagi pekerja, serta tata letak fasilitas pabrik yang disesuaikan dengan alur proses produksi. Beberapa KBLI tertentu juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan khusus. Setelah seluruh dokumen diunggah, dinas teknis akan melakukan verifikasi. Jika terdapat ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan untuk diperbaiki. Proses perbaikan hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali. Apabila setelah itu dokumen masih belum sesuai, pengajuan perizinan akan dicabut secara otomatis. Oleh karena itu, pastikan setiap dokumen yang diunggah sudah lengkap dan benar sebelum dikirimkan.
Apabila seluruh dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai, Dinas PTSP akan menerbitkan izin usaha atau sertifikat standar yang telah terverifikasi. Selamat! Sekarang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan produksi komersial secara sah. Namun, jangan lupa untuk tetap melaksanakan kewajiban pelaporan kegiatan produksi setiap triwulannya melalui laman SIINAS. Dengan memahami alur dan persyaratan perizinan berusaha sesuai PP nomor 28 tahun 2025, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan industri dengan lebih tertib, efisien, dan berdaya saing tinggi.